kalian simak dan dengarkan dengan seksama ya. Nanti akan ada tugas yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Oke. Simak dan dengarkan ya. Kalian sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran tadi kan? Tadi di video pembelajaran terdapat apa aja sih? Sifat-sifat cahaya. Ya benar, sifat-sifat cahaya ada berapa? Oke, ini Ibu akan bagikan bahan bacaan. Nah, sifat-sifat cahaya itu merupakan adalah berbagai cara cahaya berperilaku saat bergerak, saat bertemu dengan benda di sekitarnya. Nah, cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat membentuk bayangan, dan dapat diuraikan. Melalui sifat-sifat cahaya ini kita dapat memahami mengapa kita bisa melihat bayangan, mengapa pensil itu tampak bengkok ke dalam air, dan nantinya ibu akan contohkan di dalam
kalau kalian sudah selesai, kalian bisa memeriksa kembali jawaban amatan kalian dari media pembelajaran tadi. Oke, Ibu mau tanya nih, kenapa sih bayangan itu terbentuk di cermin? Ada yang tahu? Saya, Bu. Karena cahaya dapat dipantulkan, Bu. Oke, benar. Terus mau tanya lagi, Ibu, kenapa cahaya itu akan berubah arah saat melewati air? Karena cahaya dapat dibiaskan, Bu. Oke, pinter. Terus Ibu mau tanya lagi nih terakhir, bagaimana sih manfaat cahaya untuk pembuatan periskop? Saya. Ya apa? Jadi cahaya itu dapat dipantulkan dari kacanya periskop. Oke, pinter sekali. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok besar. Tadi kan kelompok kecil, sekarang kelompok besar. Ini tuh kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, Ibu akan bagikan ke KPD terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, biar kalian nanti itu paham. Yang pertama itu, nah di pertama ini nantinya kita akan mendesain alat sederhana periskop, yang dimana itu nanti kalian akan mendesainnya itu di bagian lembar sini ya, Pak. Lalu kalian nanti akan mengisi, misalnya nih nama alatnya itu periskop sederhana. Bahan yang digunakan itu apa aja sih? Terus langkah-langkah pembuatan itu bagaimana? Nanti kalian isi di bagian sini ya, Pak. Untuk selanjutnya itu nanti kalian akan membuat tabel keberhasilan. Nah, nantinya yang periskop yang kalian buat itu hasilnya berhasil atau gagal. Nanti kalian isi di bagian sini ya. Terus nantinya yang terakhir nanti itu kalian akan menyepakati kalian itu mau mengerjakan berapa menit. Terus kalian akan membagi siapa aja yang bagian membuat,
itu, ayo Mas Mahen tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jangan lupa bawa alat dan bahannya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Kita bikin periskop. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Mahen, silakan pimpin. Baik, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Oh ya, lapar. Lemes ya? Ibu ada sebenting nih. Ayo, berdiri semua. SB-nya gini ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Oke, sekarang dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Oke, boleh diulangi. Sebelum membuat alat sederhana, Ibu mau tanya nih, pertemuan kemarin belajar apa aja sih? Ya, sifat-sifat cahaya ada berapa? 6. Siapa yang bisa nyebutin? Ya, Teman-teman bersiap. Oke, benar, pintar sekali. Sekarang kita akan membuat periskop. Ada yang tidak mengerti? Bu, ini nggak ngerti, Bu. Bu, ini diapain, Bu? Caranya gimana? Oh, ini namanya jadi apa? Musa? Ayo, bisa. Kamu hari ini Ini ya. saya mau. Sudah dipresentasikan ke depan ya. Ini Bu yang presentasi Bu. Siap. Nah, kan semuanya udah selesai nih. Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk menguji coba periskop yang kalian buat. Saya. Ini diapakan, Ibu? Oh, dicoba. Dalam periskop ada sifat-sifat cahaya apa aja? Dapat dipantulkan, Terus apa lagi? kemudian merambat lurus. Oke, kita coba. Oke, dicoba. Kan di dalam sini ada kaca yang kelompok kaki susunya itu miring, jadi bisa lihat ke atas. Nah, di atas juga itu ada kaca yang disusun miring, jadi dapat dipantulkan gini. Nah, ketika dicoba gini itu bisa melihat Marsa, melihat Hendra, sama Mei, April, Bobot, sama Nebi. Oke. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompok yang udah maju. Selanjutnya dari kelompok sini, kelompok Mbak Mei. Kelompok saya nggak bisa nih.
Tepuk tangan untuk kelompok Balita. Halo anak-anak, masih semangat kan kalian? Dong tadi kan sudah membuat mainan atau alat sederhana. Kalau boleh tahu, Bapak mau tanya tadi buat apa yuk? Nah, di periskop tersebut menggunakan sifat-sifat cahaya apa enggak? Iya. Apa aja sifat-sifat cahayanya? Nah, di periskop tersebut itu menggunakan dua sifat cahaya, merambat lurus dan memantulkan. Nah, Bapak boleh tanya lagi enggak? Dari pertemuan kemarin dan sekarang apa yang bisa kalian dapatkan? Yang kemarin dan sekarang? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada apa aja yuk? Yang pertama ada apa? Untuk contohnya kemarin itu kita yang dapat dipadukan itu menggunakan contoh apa yuk? Yang kemarin cermin. Nah, yang apa merambat lurus? Cahaya merambat lurus. Golongan. Lubang. Nah, terus yang cahaya dapat dibiaskan. Terus yang apa itu? Cahaya dapat menghasilkan bayangan. Bayangan kan? Pinter. Anak-anak sudah tahu apa sifat-sifat cahaya dan bagaimana menghasilkannya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi ya, untuk mengetes kalian, mengetes kemampuan kalian ya. Bapak akan membagikan kepada kalian soal evaluasi, kalian harus mengerjakan secara sendiri-sendiri ya, tidak boleh mencontek. Nah, Bapak bagikan terus dulu. Tidak boleh ya, harus sendiri-sendiri. Tidak boleh. Semuanya sudah selesai apa belum? Sudah. Kalau sudah selesai, dimulai ke depan ya. Siapa yang itu? Apa kalian sudah semua? Bapak mau tanya lagi. Tadi itu membuat periskop karena ada yang berhasil apa ada yang gagal? Gara-gara apa nggak berhasil? Sudutnya nggak miring gitu lah. Berarti kalau gagal itu sudutnya lurus, juga kok nggak miring. Nah, kalau yang berhasil? Tadi dipasang cerminnya itu agak miring Bapak, jadi sangat dibandingkan. Iya, jadi untuk membuat periskop itu Bapak cerminnya itu harus 45 derajat ya, agar bisa dipantulkan dan merambat lurus ke cerminnya kedua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini Bapak mau tanya nih, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, baca apa? Jadi cahaya yang ada dalam periskop itu merupakan cahaya yang dimasukkan dalam berlurus. Nah, fungsinya itu untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa melihat benda-benda yang tertutup, gitu Pak. Nah, fungsi dari periskop tersebut itu biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang tertutup atau terhalang suatu benda lain yang ada di dinding. Nah, periskop itu bisa menggunakan periskop tersebut itu bisa melihat benda-benda di belakangnya. Oke. Nah, sebelum menutup
pembelajaran hari ini Bapak mau minta tolong pada Mas Indra untuk berdoa, memimpin doa. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Indra untuk doanya. Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat, ceria, dan senang sekali. Nah, jangan lupa ya, kalian di rumah itu belajar lagi tentang sifat-sifat cahaya dan juga belajar lagi untuk materi minggu depan. Ada yang tahu materi minggu depan apa? Tidak. Materi minggu depan itu bunyi ya. Nah, kalian bisa mempelajari di rumah terlebih dahulu materi bunyi. Mungkin ini saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.